Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, saya Hafriyanti Safitri, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022, kelas 1 Universitas Negeri Malang. NIM 223129741615. Saya mengajar di MTSN 4 Balangan, Kecamatan Lampihung, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Hari ini, Selasa, 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi tekanan zat padat. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Alhamdulillah. Jadi kita bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Coba silahkan cek dulu kiri kanan kalian, di depan atau di belakang ada sampahnya tidak? Silahkan. Ada tidak? Kalau ada, coba ambil, buang dulu ke tempat sampah dibuang. Silahkan. Silahkan. Supaya kita belajarnya nyaman, bersih, dan akhirnya itu sehat bagi kita semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kita berdoa dulu. Nah, doa yang biasanya kita memulai pelajaran di pagi hari. Silakan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah berdoa, semoga pelajaran kita hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya kita kan ini memasuki semester 2. Nah, awal semester 2 dengan materi yang baru lagi di sini. Nah, untuk itu sebelumnya ini, Ibu tampilkan gambar dulu. Nah, silakan perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa itu? Yang paling atas dulu, apa? Jalan berbubur. Sebelahnya lagi apa? Sepatu but. Sebelahnya lagi? Sepatu hak tinggi. Coba
Bidan? Kenapa sepatu boot yang mudah berjalan di lumpur? Kenapa? Supaya tidak licin, supaya tidak kotor. Apa yang tidak kotor? Kaki. Yang lain ada yang berikan jawaban. Silakan. Tadi supaya tidak kotor kakinya, kemudian supaya tidak licin berjalan. Ada lagi selain itu. Kenapa sepatu boot yang digunakan daripada sepatu hak tinggi di jalan berlumpur? Karena lebih mudah berjalan. Kenapa lebih mudah? Iya, kan bagian bawahnya ini. Nah, ini. Coba bedakan, sama atau beda sepatu boot di sini? Ini sepatu hak tinggi. Nah, beda. Nah, pijakannya pada saat kena tangan. Nah, ini kan rata, ya lah. Nah, kemudian kalau di sini ada bagian-bagian tertentu tidak rata, ada yang lancip, di depannya juga seperti ini. Karena tidak rata, nah jadi sepatu boot yang lebih mudah berjalan. Berikutnya gambar yang di bawah. Ini apa ini? Angsa. Ini ayam. Lihat. Ini apa kakinya? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Satrio. Di jarinya bukan sayap itu, tapi apa namanya? Selaput. Ya, betul. Selaput. Kalau kaki angsa ada berselaput. Kaki ayam? Tidak. Makanya pada saat berjalan di lumpur atau bermain di lumpur atau mencari makan, kaki mana yang lebih mudah berjalan di atas lumpur? Kaki yang mana? Kaki ayam. Kenapa? Karena tidak memiliki selaput, jadi mudah berjalan di lumpur. Pendapat yang lain? Angsa. Kan mirip dengan ini nih. Kenapa angsa lebih mudah berjalan di atas lumpur? Karena pijakannya lebih rata, atau dengan kata lain lebih luas. Kalau kaki ayam kan karena tidak memiliki selaput, cuma bagian-bagian tertentu, pijakannya ini kurang luas dibandingkan dengan kaki angsa. Paham? Ini perbedaannya. Jadi sama saja, ini cuma beda gambarnya di sini. Prinsipnya sama. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di bab 1. Yang kita bahas pertama ini tentang tekanan zat padat. Nah, ini yang kita bahas pembelajaran kali ini. Lihat tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, yang pertama melalui diskusi dan kajian pustaka. Nah, kalian itu diharapkan dapat menjelaskan konsep tekanan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kajian pustaka, kalian diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan dengan tepat. Yang ketiga, melalui diskusi dan kegiatan praktikum, itu kalian diharapkan dapat menganalisis hubungan antara
permukaan benda terhadap besarnya tekanan dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi dan kegiatan praktikum, itu kalian diharapkan dapat menyelidiki hubungan antara gaya dan luas permukaan benda terhadap besarnya tekanan dengan benar. Yang kelima, melalui diskusi dan kegiatan praktikum, kalian diharapkan dapat mempresentasikan data hasil percobaan hubungan gaya dan luas permukaan benda terhadap besarnya tekanan dengan percaya diri. Nah, jadi itu dibahas aja sudah ada semuanya. Nanti kita melakukan kegiatan praktikum dengan benda-benda yang sudah ibu bagikan tadi. Ada kan? Nah, di situ. Nah, nanti lihat ini teknik penilaian. Ada beberapa nilai nanti yang ibu ambil dari kegiatan kalian saat belajar. Yang pertama, pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ada ibu berikan soal. Kenapa ibu berikan soal? Ini untuk mengetahui pemahaman kalian pada saat proses pembelajaran. Nah, yang kedua nanti sikap. Nah, ini nanti ibu amati pada saat kalian diskusi, sikap kalian bagaimana. Jadi ketahuan semuanya, yang mana aktif, yang mana ingin mengetahui, rasa ingin tahunya ada di situ dinilai. Berikutnya berarti ini kelompoknya, nah duduknya sudah berkelompok. Satu kelompok terdiri 4 orang. Ini ibu berikan LKPD untuk petunjuk kalian melakukan diskusi dan praktikum. Silahkan dibaca LKPD-nya, dipahami sambil dibuka bahan ajarnya. Kemudian perhatikan dulu gambar di depan ini. Nah, ini permasalahan yang kita bahas. Yang akan kita bahas dan berhubungan juga dengan praktikum yang akan kalian kerjakan. Nah, perhatikan gambar yang di atas ini dulu. Ini apa? Ember. Apa bedanya kedua ember ini, kiri dan kanan? Nah, ini pegangannya beda. Nah, di antara dua ini, pada saat kita mengangkat air dengan ember ini, mana tangan kita yang terasa lebih sakit? Kiri atau kanan? Kiri. Kenapa terasa sakit untuk ember yang sebelah kiri? Pegangannya lebih kecil, sedangkan ini yang sebelah kanan embernya pegangannya lebih besar. Nah, nanti itu yang kalian selidiki, kenapa nanti ember ini terasa sakit, kalau yang ini kurang sakitnya. Nah, sudah tahu tadi pegangannya katanya. Kemudian gambar yang di bawah ini gambar apa? Pisau. Kita menggunakan pisau untuk memotong. Mana yang lebih mudah, pisau yang tumpul atau yang tajam? Tajam. Kenapa? Karena bagian yang memotong pisau, ujungnya yang memotong itu lebih lancip ya. Nah, nanti untuk menjawab pertanyaan juga itu nanti yang berhubungan dengan praktikum yang kalian kerjakan. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD-nya dengan melakukan praktikum. Diberikan gaya yang sama, kan sama ini. Sampai di tempat gayanya sama, harus sama kiri kanan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ditekan. Nanti lihat kedalamannya kayak di situ tuh. Nah, tuh. Nanti diganti dengan paku. Ya, 1 orang saja yang menghitung. Berikan gaya yang sama, tekanan yang sama.
sampai hitungan kelima. Paham? Paham? Coba makanya sambil dibaca yang pentingnya. Yuk. Ini sebentar. Dalam hitungan kelima lah. Satu orang melakukan. Buat bekasnya, cabut. Nah, si tabelnya ada tabel pertama, ini kegiatan pertama diisi. Nah, sama atau beda bekasnya? Nah, diisi. Kalau yang kuat ada nampak kuat, tapi yang kurangnya ada nampak kurang. 1 sampai 5 gitu. Jadi sambilah kuat sambil terserah kiri kanan atau kiri kanan. Satu kuat lawan tengah. Saya kok gitu kan. Nah, gitu sampai 5. Bagian atas toko. Buat kalau mas, bisa di sini. Aku tadi sudah coba. Ya, nah, gantikan paku tadi. Paku lah, posisinya sama, cuma kuat dan lemah. Ya besar tadi. Ya besar lebih. 3. Lihat sampai berat aja materinya. Nih. Wow. Nah, nanti kalau sudah selesai mengisi tabel, kemudian jawab pertanyaan. Nah, nanti hasilnya kalian presentasikan ke depan. Ya. Berarti luas permukaan mana? Di bawah di atas. Tepatnya mengenai ini tadi. Nanti bakal di bagian loh. Pilihnya. Sama katanya. Luas penampakannya. Jadi luas penampakan ini di sini. Karena ini tadi yang diletakkan. Biasa jadikan gaya. Nah, tetap depan. Nah, mana? Mana luas penampakan mana? Kecil. Antara dua ini, luas penampang yang besar yang kecil yang mana? Posisi berdiri. Ini sama runcing bagian bawah kaku. Mempunyai luas penampang besar kah kecil kah?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. 1 menulis. Maka 1 membaca yang pertanyaan. Tulis namanya. Nomor 1 dan 2. Ini menjawab pertanyaan supaya kita cepat kita bagi. Jadi nomor 1 dan 2 saja. Baca pertanyaannya lalu jawab. Ruang logam dalam posisi berdiri dan ujung runcing bagian bawah paku mempunyai luas penampang lebih kecil dari ruang logam dengan posisi telentang dan ujung bulat bagian atas paku. 2. Untuk gaya yang sama, uang logam manakah yang meninggalkan bekas lebih dalam? Apakah posisi berdiri atau posisi telentang? Mengapa demikian? Posisi berdiri, karena semakin kecil luas permukaan benda dan semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar tekanan pada benda tersebut. B. Untuk gaya yang sama, paku manakah yang meninggalkan bekas lebih dalam? Apakah ujung runcing di bawah atau ujung bulat di bawah? Mengapa demikian? Ujung runcing di bawah, karena luas permukaan benda lebih kecil. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi bab ini kami. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah gaya dan luas permukaan. Hubungan antara tekanan dan luas permukaan benda dengan gaya antara lain tekanan sebanding dengan gaya, serta perbandingan terbalik dengan luas permukaan. Nah, dia ditanyakan untuk kelompok 3 ini membacakan kesimpulan. Jadi dikatakan faktor-faktor yang mempengaruhi ada 2 tadi. Sekian presentasi dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Uang logam dengan posisi berdiri dan ujung runcing bagian bawah itu mempunyai luas penampang lebih kecil. 2. Untuk gaya yang sama, uang logam manakah yang meninggalkan bekas lebih dalam? Apakah posisi berdiri atau posisi telentang? Mengapa demikian? A. Berdiri, karena posisi berdiri lebih mudah untuk masuk lebih dalam. B. Untuk gaya yang sama, paku manakah yang meninggalkan bekas lebih dalam? Apakah ujung runcing di bawah atau ujung bulat di bawah? Mengapa demikian? B. Paku ujung runcing di bawah, karena ujung runcing paku lebih lanjut dibanding ujung bulat di bawah sehingga memudahkan untuk masuk ke bagian lebih dalam. 3. Ketika kedua uang logam dan paku dengan posisi yang sama tetapi diberikan dengan gaya yang berbeda, uang logam dan paku manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Karena uang logam gaya besar dan paku gaya besar, karena memiliki tekanan yang lebih besar. 4. Bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar. Dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Uang logam dengan posisi berdiri atau vertikal dan paku dengan posisi ujung runcing di bagian bawah. Demikian presentasi dari kami. Atas perhatiannya terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kedalaman yang lebih dalam ini artinya tekanannya lebih besar. Karena posisinya tadi, dari posisi kita lihat hubungannya apa? Dengan luas permukaan, luas bidang tekan, luas bidang yang dikenai gaya itu sama. Jadi penampang yang kecil itu nanti menghasilkan tekanan yang besar. Nah, sedangkan sebaliknya, kalau lihat posisinya ini sama, nomor 2 dan 4, yaitu luas permukaannya ini apa? Apa tadi? Ini luas permukaannya apa? Lebih besar, sehingga kedalamannya kan kurang dalam. Artinya tekanan yang dihasilkan lebih kecil. Nah itu. Tabel yang kedua, ini dorongan ini maksudnya apa? Gaya yang diberikan. Ini perbedaannya antara tabel 1 dan tabel 2. Nah, nomor 1 dan 3 juga sama. Gaya yang besar. Untuk gaya yang diberikan besar, maka kedalamannya ini apa? Lebih dalam atau dihasilkan tekanan yang besar. Sebaliknya, kalau gayanya yang kecil, ini nomor 2 dan 4, ini menghasilkan tekanan yang kecil. Nah, jadi gitu. Nah, coba perhatikan video berikut untuk lebih paham dari yang sudah dilakukan tadi. Di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tekanan zat padat. Pada saat musim hujan, kita sering menjumpai jalanan yang berlumpur akibat terguyur hujan, sehingga kita lebih sulit untuk melintasi jalanan tersebut. Jika kita hendak melewati jalanan yang berlumpur, sepatu manakah yang akan kita gunakan? Sepatu boot atau sepatu hak tinggi? Agar kita dapat melewati jalanan berlumpur dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan sepatu boot. Dengan menggunakan sepatu boot, kita akan mudah melewati jalanan yang berlumpur dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Mengapa hal ini dapat terjadi? Apabila kita cermati, sepatu boot memiliki permukaan pijakan lebih luas dibandingkan dengan sepatu hak tinggi. Sepatu yang memiliki permukaan pijakan lebih luas tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur. Fenomena tersebut juga dapat kita amati pada angsa atau entok atau bebek dan ayam. Coba kita perhatikan tempat hidup angsa dan ayam. Angsa dapat dengan mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, misalnya di sawah, sedangkan ayam kesulitan untuk mencari makan di tempat tersebut. Mengapa angsa dapat memiliki kemampuan seperti itu? Coba kita perhatikan struktur dari kaki angsa dan ayam. Angsa memiliki selaput pada kakinya, sedangkan ayam tidak memiliki. Permukaan pijakan yang luas menyebabkan tekanan yang dihasilkan oleh kaki terhadap lumpur semakin kecil, sehingga angsa tidak mudah terperosok masuk ke dalam lumpur. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan, sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar,
maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Setelah mengetahui bahwa besar tekanan dipengaruhi oleh besarnya gaya dan luas bidang, sekarang kita dapat menjelaskan alasan ketika kita berjalan di tanah berlumpur dengan menggunakan sepatu boot, kita akan lebih mudah berjalan dan tidak mudah terjebak masuk ke dalam lumpur dibandingkan dengan menggunakan sepatu dengan pijakan yang sempit. Kita juga dapat memahami alasan angsa lebih mudah mencari makanan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Udah? Nah, itu tadi di bagian praktikum yang kalian lakukan juga ada. Berarti untuk menjawab permasalahan yang disampaikan tadi, gambar ember tadi, berarti apa penyebab yang pegangannya kecil itu terasa sakit pada saat mengangkat air? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Luas penampang, ingat, luas penampangnya itu tadi kan kecil, sehingga menghasilkan tekanan yang besar terhadap tangan, lalu terasa sakit karena tekanan yang besar dari penampang ember yang kecil tadi. Coba yang pegangan yang besar, luas penampangnya kan lebih besar, jadi tekanan yang dihasilkan kecil, sehingga kurang sakit kalau kita mengangkat ember. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita buat pada pembelajaran ini, yang pertama, ada berapa? Berapa faktor? Dua. Yang pertama apa? Gaya yang diberikan pakai tekanan. Yang kedua, luas penampang. Ini bisa luas bidang tekan, luas permukaan benda. Kemudian hubungan antara tekanan dan gaya juga luas penampang ini bisa kita lihat dari rumusan P sama dengan F per A. P ini lambang dari tekanan. Kalau F gaya, kalau A luas bidang tekan atau luas permukaan, itu anggap luas bidang. Nah, jadi kalau P, ingat rumusan seperti ini, P sebanding atau berbanding lurus terhadap F. Artinya apa? Semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar tekanan pada benda tersebut. Ya, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Makanya kan sebanding atau berbanding lurus. Yang kedua, tekanan terhadap luas bidang tekan atau luas bidang tekan terhadap tekanan. Apa hubungannya? Semakin besar luas permukaan benda, maka semakin kecil tekanan pada benda tersebut. Semakin besar luas permukaan benda, maka semakin kecil tekanan yang
APD-nya, sediakan pulpen, jawab 5 menit cukup. Karena itu cuma pilihan ganda. Silakan. Sudah dikumpulkan semuanya untuk soal pretestnya. Terima kasih. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti akan kita pelajari tentang tekanan pada zat cair. Nah, sebelumnya dulu kita berdoa dulu. Silakan baca doa. Demikian Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.